Bab 417. Tidak membunuh kalian. Melihat 30-an mayat murid sekte hantu yang tergeletak di tanah, Balkis dan pria paruhbaya yang ada di sampingnya pun langsung murung. Semenjak terdengar suara teriakan histeris murid sekte hantu, sampai mereka menemukan murid sekte hantu, hanya menggunakan waktu tidak sampai 10 detik. Sudah begitu cepat, namun mereka juga tidak menemukan siapa orang yang membunuh murid sekte hantu ini, bahkan bayangan pun tidak terlihat. 30-an murid sekte hantu, semuanya adalah master alam pemenang tahap puncak, sampai master alam pemenang tahap puncak pun tidak bisa melawan, langsung dibunuh. Mereka bukan sendirian. Balkis dengan nada tenang berkata, "Balhon, kamu lebih pintar. Apakah ada melihat apa yang aneh?" Pria paruhbaya yang dipanggil Balhon ini menggeleng kepala dan berkata, "Belut, mereka tidak sendirian, jumlahnya masih tidak diketahui. Aku sudah memeriksa di sekitar, tidak ada jejak yang tertinggal, bahkan aura pun tidak terasa. Tapi satu hal yang bisa dipastikan, mereka ini adalah pembunuh profesional." "Ia pembunuh profesional," Balkis berkata, "memiliki cara pembunuh yang tajam, satu serangan sudah bisa mematikan musuh. Kenapa membiarkan mereka teriak histeris? Pasti karena sengaja untuk mengacaukan formasi kita, lalu mereka pun mendapatkan kesempatan untuk membunuh kita lagi." Balhon dia cukup lama, lalu berkata, "Beritahu pada semua murid sekte hantu, satu kelompok 5 orang, lalu tetap waspada." "Balkis, kita pergi periksa, aku ingin lihat, pihak kuat mana yang berani menyerang sekte hantu." Di saat ini, sekitar 30 meter di sebelah kanan mereka, seorang murid sekte hantu berteriak histeris. Semua orang kaget, menoleh ke arah sana. Kepala seorang murid sekte hantu terpenggal, di leher masih bermuncratan darah segar. Sedangkan orang yang membunuh sudah menghilang. Melihat kondisi ini, semua murid sekte hantu pun merasa takut. Mereka melihat dengan mata sendiri seorang murid sekte hantu dipenggal, sedangkan mereka sama sekali tidak kelihatan sang pembunuhnya. Ini membuat mereka sangat takut. Balkis dan Balhon pun saling memandang. Mereka berdua merasa heran dan sangat serius. Seorang pembunuh jarak begitu dekat dengan mereka, tetapi mereka sama sekali tidak menyadari. Setelah membunuh satu murid mereka, mereka tetap tidak bisa melihat siapa pelakunya. Saat ini, mereka berdua pun mulai serius. Karena kecerobohan dan meremehkan musuh, mereka semua mungkin akan mati di sini. 10 orang satu kelompok, setiap kelompok harus ada 2 master alam spiritual. Balhon dengan nada serius berkata, "Jarak setiap kelompok jangan melewati 20 meter, semuanya harus penuh kewaspadaan, lalu bergerak mundur, dengan kecepatan tercepat keluar dari hutan ini." Balhon sekarang sangat menyesal kenapa memilih bersembunyi di hutan ini. Hutan yang rimba ini adalah tempat terbaik untuk melakukan pembunuhan, karena benda penghalang begitu banyak. Jika di tanah datar, lawan pasti tidak berani semena-mena seperti ini. Para murid sekte hantu pun mengerti, segera mundur ke belakang. Di sebuah pohon rindang ini, Suryadi Ye melihat murid-murid sekte hantu yang bergerak mundur. Muncul senyuman bangga di wajahnya dan berkata, "Leno Zhang, waktunya kamu." Selesai berkata, dia melihat seragam roh yang dipakai, seragam yang mantap. "Ada seragam ini, aku pun bisa membunuh alam spiritual tahap puncak." Haha. Selesai berkata, Suryadi Ye pun menghilang dari sana. Tidak memiliki seragam roh, mereka juga bisa membunuh murid-murid sekte hantu ini, tetapi tidak mungkin akan tanpa jejak, sampai bayangan pun tidak terlihat oleh mereka. Seragam roh ini bagi mereka
sangat membantu. Di saat Suryadi Ye pergi, warrior Yang dan Irenean serta dua pembunuh alam bangsawan pun muncul. Melihat sekte hantu terus mundur, warrior Yang pun berkata, "Mantap, pimpinan sekte hantu ini tidak bodoh. Tapi sayang sekali, sekarang baru mau mundur, sudah terlambat. Setahu aku, kamu sepertinya bisa membangkitkan monster hitam spesialis terbang. Kenapa tidak langsung menggunakan monster hitam kembali ke wilayah selatan?" Irenean berkata, "Harus serepot ini, bertarung sampai wilayah selatan." Warrior yang tersenyum dan berkata, "Apakah kamu tidak merasa bisa menganggap ini sebagai sebuah pelatihan? Lagi pula, orang yang ingin membunuhku ini, tidak tahu sebenarnya aku juga ingin membunuh mereka. Mereka memberikan aku kesempatan ini, mengutus orang untuk mengantar nyawa, kenapa aku tidak membunuhnya? Jadi, semua orang yang ingin membunuhku di medan perang kuno ini, semuanya akan aku bunuh dan tidak akan bisa kembali lagi." Berkata sampai sini, ekspresi warrior yang menjadi sangat garang. Irenean menggeleng kepala dan berkata, "Dari setiap periode Kaisar Pedang, kamu yang paling menyedihkan, memiliki musuh di mana-mana. Perlu diketahui, setiap Kaisar Pedang itu adalah orang yang dicari setiap pihak kuat, sedangkan kamu adalah orang yang dikejar dan dibunuh setiap pihak. Jangan-jangan kamu bintang pembawa sial." Warrior yang pun kaget, sejak kapan Irenean ini pandai bercanda. Perlu diketahui, sepanjang jalan dia beberapa kali memulai pembicaraan, tetapi dia hanya diam, menganggap dia seperti udara. Mengabaikan sindiran Irenean, warrior yang memutar badan melihat dua wanita berjubah hitam, tatapan pun berdaya. Peonaan mengutus mereka mengikuti dia sebenarnya sangat bahagia, karena ada dua orang ini, bisa banyak membantu dia untuk bertarung. Tapi kenyataan, tidak sama seperti yang dia bayangkan, karena dua orang ini hanya bertanggung jawab atas keselamatan dia, sisanya, tidak ikut campur. Intinya, dua wanita ini tidak mendengar perintah dia. Warrior yang menggeleng kepala, menenangkan hati, membawa tiga orang ini terus maju. Saat ini, ekspresi Balhon dan Balkis sangat jelek, karena tidak sampai 15 menit, sudah hampir 50 murid sekte hantu yang mati. Pembunuh-pembunuh ini sangat menakutkan dan aneh. Karena tidak ada aura, seolah-olah bukan makhluk yang hidup. Saat dia menyerang, kamu baru akan mengetahui, ternyata di depanmu berdiri satu orang. Setelah membunuh, pun hilang seperti roh hantu, membuat mereka ingin menyerang pun tidak tahu harus menyerang kemana. Awalnya murid sekte hantu masih ingin membalas dendam, setelah keluar dari hutan ini, mencari keluar pembunuh ini, lalu menyiksa sampai mati. Tetapi sekarang, mereka sudah tidak ada pemikiran seperti ini, sekarang mereka hanya ingin segera keluar dari hutan ini, menjauhi pembunuh yang menakutkan ini. Jika bertarung langsung, mereka pasti tidak takut dengan pembunuh ini, sayangnya ini bukan bertarung langsung. Mereka sekarang, bagaikan pemburu sedang memangsa, ingin bertahan hidup, harus lari secepatnya. Mati kadang tidak begitu menakutkan, yang menakutkan ada proses kematian. Melihat satu persatu orang yang ada di sisinya mati dan semuanya dalam kondisi aneh. Murid-murid sekte hantu sudah ketakutan. Sampai sekarang, bayangan pelaku mereka juga belum melihatnya. Lewat 30 menit, sekte hantu hanya tersisa tidak sampai 50 orang. 50 orang ini adalah murid terbaik sekte hantu yang datang ke medan perang kuno, di antaranya rata-rata adalah master alam spiritual. Bisa dikatakan, murid yang lemah sekte hantu semuanya sudah mati, yang tersisa adalah murid unggulan. Suryadi Ye mereka masih belum menyerang, mereka sedang menunggu sebuah kesempatan baik.
Karena dari 50 orang ini, rata-rata adalah master alam spiritual. Mereka mungkin bisa membunuhnya, tetapi tidak mungkin sampai tanpa meninggalkan bekas. Jadi, mereka menunggu satu kesempatan. Pastinya mereka ini tidak mungkin bisa kabur keluar dari pegunungan yang besar ini. Tingkat kewaspadaan balhon mereka sangat tinggi, semuanya sangat konsentrasi, asalkan ada sedikit gerak-gerik mereka akan menyerang tanpa ragu-ragu. Saat ini, semua orang sudah memaki-maki Tetua Li, jika bukan karena dia yang menggunakan kekuasaan membalas dendam pribadi, mereka mana mungkin akan datang ke medan perang kuno ini. Mereka tidak datang ke sini, maka tidak akan ada begitu banyak orang yang mati. Mati sebenarnya tidak apa-apa, masalahnya sampai sekarang mereka masih belum mengetahui siapa yang membunuh, benar-benar konyol. Tidak ada hal yang lebih kesal dari ini lagi. Mendadak, balhon kaget, merasakan bahaya mendekati dirinya, karena refleks alami, dia pun menghindar, berpindah sekitar beberapa meter, tapi seorang berbaju hitam mendadak muncul di tempat dia tadi berdiri dan memegang sebuah belati yang tajam. Melihat balhon berhasil menghindar, orang berbaju hitam sedikit kaget, badan bergetar lalu menghilang dan terbang pergi. Balhon tentu saja tidak akan mengampuni dia, langsung berteriak dan mengejar ke arah orang berbaju hitam tadi. Sisa lainnya langsung ikut mengejar. Sudah menunggu begitu lama, orang berbaju hitam ini akhirnya gagal dan menampakkan diri sendiri. Mereka mana mungkin akan melewati kesempatan ini. Awalnya demi mewaspadai para pembunuh ini, jarak di antara murid sekte hantu tidak lebih dari 1 meter. Tetapi di saat mengejar pembunuh tadi, murid sekte hantu yang lebih lemah, atau kecepatan terbang lebih lemah, pun ketinggalan di belakang murid yang lebih kuat. Mendadak, badan seorang murid sekte hantu pun menjadi kaku, membelalakan mata, tatapan sangat tidak percaya, di lehernya mengalir darah segar. Lalu, muncul lagi seorang murid sekte hantu yang tergeletak di tanah. Selanjutnya terjadi hal aneh ini, satu persatu orang berbaju hitam muncul dan satu persatu murid sekte hantu tergeletak di tanah. Tidak sampai 1 menit, 50 murid sekte hantu, hanya tersisa 5 orang. Balhon mereka pun berhenti tidak mengejar. Sampai sekarang dia masih belum tahu bahwa terkena perangkap mereka. Pembunuh sengaja menampakkan aura, dengan tujuan mengacaukan formasi, lalu membunuh. Sayangnya, semua ini sudah terlambat. Saat ini, di sekeliling mereka muncul orang berbaju hitam yang banyak dan mengepung 5 orang ini, lalu seorang pria dan wanita muncul di depan mereka. "Kamu warrior yang?" ujar Balhon melihat pria tersebut. Warrior yang berkata, "Jawab satu pertanyaanku, aku tidak akan membunuh kalian, bagaimana?" Suryadi Ye di samping pun menggerakkan bibir, karena dia tidak percaya dengan kata-kata ini. Bersambung.